Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syafri Sulfikar Raskan dan 1420056 dari Blok 5. Izin menjawab untuk UP acara ke-7 dari Praktikum Mekanika Fluida, yaitu tentang sedimentasi melayang. Jadi untuk soal pertama sendiri itu ada dari lokasi lapangan. Untuk lokasi lapangannya sendiri itu berada di daerah Wisma Haji, di Embung Tambak Boyo, Kecamatan Sondong Catur, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi di lapangan ini di sepanjang salurannya itu terdapat vegetasi-vegetasi seperti semak-semak, terus ada juga tumbuhan seperti rumput liar. Untuk alirannya sendiri itu cukup deras dan juga pada saluran drainase ini terdapat sampah-sampah gitu seperti sampah plastik atau mungkin ya botol-botol gitu yang terlihat. Terus ada juga yang pertanyaan kedua itu dari hasil perhitungan. Hasil perhitungannya itu dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama itu dilakukan yang di lapangan dan tahap kedua itu yang dilakukan di laboratorium. Untuk tahap pertama sendiri itu kita tahu bahwa luas penampangnya itu sebesar 1,3 meter persegi dan kecepatan arusnya itu 0,543 meter per second. Sehingga setelah melakukan perhitungan kita tahu debit aliran tersebut sebesar 706 liter per second. Untuk tahap kedua sendiri itu yang berada di laboratorium, kita menghitung berat muatan suspensi. Kita mendapatkan berat muatan suspensi sebesar 828,33 mg per liter. Lalu debit muatan suspensi sebesar 0,051 kg per second dan debit muatan suspensi dalam setahun itu sebesar 1.608.336 ton per tahun. Terus untuk pertanyaan ketiga itu hubungan antara ukuran partikel dengan proses sedimentasinya itu jelas berpengaruh karena ukuran partikelnya kalau misal dia ukurannya halus gitu kecil itu nanti akan lebih mudah terlarut dalam air gitu. Sementara kalau misal dia agak lebih besar itu apa nanti untuk proses sedimentasinya itu akan jaraknya dekat dan dia akan terendapkan di dasar tanah. Terus juga untuk cara pengambilan sampel sendiri itu kita menggunakan metode integritas kedalaman. Itu metode yang di mana nanti ke alat pengambilan sampelnya kalau kita menggunakan botol ya itu akan kita masukkan ke dalam sungai itu gerakannya ke bawah dan nanti ditarik kembali dengan kecepatan gerak yang sama. Jadi kalau untuk metode ini sendiri itu nanti juga eh, untuk menutupnya itu harus berada di dalam air karena nanti agar udara luar itu tidak mengontaminasi sedimentasi melayang yang sudah kita masukkan ke dalam botol. Nah, untuk caranya sendiri itu kita harus melawan arus air posisi dari botol tersebut agar sedimentasi melayangnya dapat masuk ke dalam botol. Terus untuk pertanyaan kelima itu pengaruh banyak sedikitnya sedimen melayang yang terdapat di aliran sungai itu ada di mana kalau misal semakin banyak maka semakin banyak ininya apa namanya sedimentasi melayangnya, maka nanti potensi terjadinya pendangkalan sungai di hilir itu akan semakin besar gitu. Terus untuk pertanyaan keenam itu faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada berbagai macam ya. Untuk faktor yang pertama itu bisa dari curah hujan. Jadi kalau misalnya curah hujan itu cukup tinggi itu dapat menyebabkan erosi yang semakin tinggi. Terus faktor kedua itu adalah faktor vegetasi, di mana kalau misal di vegetasi tersebut di sepanjang aliran sungai itu dapat meningkatkan cadangan air tanah dan mengurangi aliran permukaan gitu. Terus ketiga itu ada faktor nilai erodibilitas tanah yang dimana kalau misalnya itu tuh akan lebih resisten terhadap erosi. Jadi kalau untuk faktor yang terakhir itu ada faktor topografi juga. Jadi kalau yang kemiringan lereng curam itu nanti akan lebih mudah mengalami erosi. Sementara untuk pengaplikasinya sendiri itu sedimentasi melayang itu bisa dilakukan untuk mengidentifikasi daerah yang rawan banjir gitu. Terus kita juga dapat memperkirakan penumpukan sedimen gitu kan yang ada gitu. Nah, dan itu setelah itu kayak kita bisa dalam artian apa ya mencari solusinya gitu. Misal kita bisa melakukan pengerukan sungai atau juga melakukan pembersihan sampah di sepanjang aliran sungai. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.